Ada apa di balik dukungan kuat Inggris ke Ukraina? Hubungan Rusia dan Inggris semakin panas di tengah serangan Moskow ke Ukraina. Baru-baru ini hubungan Rusia-Inggris memanas setelah keluarnya pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heappey yang mengatakan sah bagi Ukraina untuk memburu target di wilayah Rusia demi mengganggu jalur logistik. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin mengatakan pernyataan itu merupakan provokasi. Pihaknya juga telah mempersiapkan respon bila Ukraina menuruti saran kerajaan tersebut. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung London terhadap rezim Kiev jika tindakan tersebut dilakukan. Rusia akan mengarahkannya pada respon proporsional, kata Kementerian Pertahanan seperti dikutip Reuters. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi ke pusat pengambilan keputusan di Kiev. Kementerian itu menambahkan, jika pihaknya tidak peduli bila serangan balasan yang dilancarkan itu mengenai target milik negara barat di Ukraina, seperti perwakilan negara barat. Lalu mengapa Inggris sangat mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia? Sejak Brexit, Inggris telah meninggalkan Eropa dan berjuang menemukan sekutu alami sebagai pemain global tunggal. Perang di Ukraina rupanya dapat membantu Inggris menjalin ikatan baru dengan mitra lama. Sudah beberapa waktu sejak kata-kata persatuan diucapkan antara para pemimpin Inggris dan Eropa. Sejak Brexit, hubungan di kedua belah pihak telah ditandai oleh antagonisme, negosiasi yang terhenti dan briefing balasan kepada pers. Namun perang di Ukraina telah menyatukan negara di barat melawan musuh bersama, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama 7 minggu terakhir, Inggris telah berdiri bahu-membahu dengan sekutu di Uni Eropa, NATO, dan di seluruh dunia untuk mengutuk tindakan Rusia dan mendukung perjuangan Ukraina. Ini adalah peluang besar bagi Inggris untuk menemukan suaranya dengan cara yang sangat positif, kata Dr. Melanie Garson, dosen resolusi konflik dan keamanan internasional di Departemen Ilmu Politik UCL. Inggris juga telah mengambil kesempatan untuk mengangkat suaranya sebagai pembela demokrasi dan kebebasan untuk memastikan itu adalah bagian dari percakapan internasional. Peningkatan kerjasama dengan negara lain selama perang di Ukraina juga meningkatkan potensi ikatan baru antara Inggris dan UE. Pasca Brexit, Inggris berusaha untuk mengalihkan diri dari Eropa menuju Indo-Pasifik pada September 2021. Ia mengumumkan aliansi AUKUS, fakta militer dengan Amerika Serikat dan Australia yang terkenal melecehkan Perancis. Inggris sedang menyesuaikan diri, kata Garson. Itu harus menemukan suara terutama pada keamanan dan pertahanan, tetapi itu berjuang untuk melakukannya. Aliansi AUKUS mengikuti negosiasi Brexit yang gagal, yang berarti ketika Inggris meninggalkan UE tidak ada perjanjian keamanan kebijakan luar negeri resmi sepanjang pembicaraan. Mantan Presiden Brasil Lula Zelensky turut bersalah atas perang Ukraina.
Calon Presiden unggulan Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin memikul tanggung jawab yang sama atas perang di Ukraina. Sikap itu menempatkan tokoh kiri tersebut bertentangan dengan kekuatan Barat. Saya melihat Presiden Ukraina berbicara di televisi mendapat tepuk tangan meriah dari semua anggota parlemen Eropa, ujar Lula, Presiden Brazil dari 2003 hingga 2010. Dia mengatakan kepada majalah Time yang berikan cerita pada Rabu tentang upayanya maju lalu sebagai calon presiden dalam pemilu melawan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Orang itu Zelensky bertanggung jawab seperti Putin atas perang, papar dia. Pernyataan itu kemungkinan akan memicu perhatian di Amerika Serikat dan Eropa yang memasok dukungan militer ke Ukraina dan telah memukul Rusia dengan sanksi hukuman atas invasi yang secara luas dilihat di Barat sebagai tindakan agresi Rusia yang tidak beralasan. Lula, 76 tahun, mengatakan Zelensky seharusnya menyerah pada penolakan Rusia terhadap langkah Ukraina bergabung dengan NATO dan mengadakan negosiasi dengan Putin untuk menghindari konflik. Merujuk ketenaran Zelensky sebagai aktor dan komedian, dia menambahkan kita harus melakukan percakapan yang serius. Oke, Anda adalah seorang komedian yang baik, tapi jangan biarkan kami berperang agar Anda muncul di televisi. Dia juga mengkritik Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden bisa saja naik pesawat ke Moskow untuk berbicara dengan Putin. Ini adalah sikap yang Anda harapkan dari seorang pemimpin, papar dia. Lula yang memimpin Bolsonaro dalam jajak pendapat untuk pemilu Oktober adalah pemain kunci di panggung internasional selama 2 masa jabatannya sebagai presiden, membangun pengaruh diplomatik Brasil, menggambarkan dirinya sebagai pembangun jembatan. Dia mempertahankan hubungan persahabatan dengan rekan yang berbeda seperti George W. Bush dari Amerika Serikat dan Hugo Chavez dari Venezuela atau Mahmoud Ahmadinejad dari Iran. Rusia bombardir benteng terakhir Ukraina di pabrik baja Azovstal. Pasukan pro-Rusia menembak dari sebuah tank selama pertempuran dalam konflik Ukraina-Rusia di dekat pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina, 5 Mei 2022. Puluhan orang Ukraina masih terjebak pada hari Kamis di pabrik baja Mariupol di tengah gempuran saat pasukan Rusia berjuang untuk menguasai benteng terakhir Ukraina.